Halo, Ibu Rusna. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Sarvini. Alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat. Hanya mungkin saya memiliki ada problem sedikit ini Pak Sarvini. Ya, Ada problem sedikit. ada yang saya bisa bantu Bu Rusna? Jika Bapak tidak sibuk, bolehkah kita bincang-bincang sedikit Pak Sarvini? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ini sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, ada apa ya? Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Eh, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak Sarvini. Mungkin setelah saya menceritakan sama Pak Sarvini, saya akan mendapat gambaran apa yang bisa saya lakukan Pak Sarvini. Oh gitu ya. Memangnya ada masalah apa ya Bu? Jadi begini nih Pak Sarvini, ada salah satu siswa saya yang Ya, apabila saya masuk dalam pembelajaran di kelas, dia tidak semangat untuk mengikuti proses pembelajaran dan bahkan kalau saya kasih tugas, siswa tersebut kadang tidak mau mengerjakan. ya. Baik. Tadi Bu Rusna bilang bahwa ada satu siswa ya yang kurang semangat dan bahkan jarang mengkumpul tugas ya. Iya, jadi Apakah itu Ibu yang sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? sudah Pak Sarvini, saya sudah melakukan pendekatan dan saya sudah memanggil anak tersebut dan saya menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak suka dengan dengan mata pelajaran saya dan bahkan sampai jarang dia mengerjakan tugas-tugas yang saya suruhkan Pak Sarvini. Oh, jadi begitu ya, Bu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran Ibu ya? Iya, tapi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, mengapa Ya, dia tidak suka dengan mata pelajaran saya. Jadi mata pelajaran saya ini seni tari Pak Sarvini. Jadi karena ya. pada praktek-praktek seni tari ini dia merasa dia merasa tidak tidak mampu begitu untuk melakukan praktek karena mungkin badannya yang tidak bisa lentur Oh, untuk gitu ya. ya untuk melakukan atau melenggak-lenggok dia punya tubuh seperti teman-temannya yang lain Pak Sarvini. Oh, gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira seperti apa ya kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut, Bu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya, saya kurang menerapkan mungkin metode pembelajaran yang baik mungkin, kurang Iya. menerapkan, metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak tidak semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan atau yang saya terapkan. Dalam hal ini, mungkin saya harus menerapkan metode-metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu ya, Bu, ya. Kalau Iya, begitu terus ada, yang bisa Ibu Rusna lakukan untuk, untuk memotivasi anak muridnya tadi, Bu, yang lagi kurang, minat pada pembelajaran Ibu? oh, ada ada Pak Sarvini. Jadi metode yang saya lakukan ini adalah, saya membuat ice breaking dengan pesan berantai, jadi mereka melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game. Jadi mereka bermain dengan teknik game, sesuai dengan pembelajaran yang saya berikan pada hari itu. Dan alhamdulillah hasilnya seluruh siswa bisa terlibat dalam proses pembelajaran ini, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oh, begitu ya, Bu, ya. Iya. Apa Ibu pernah menerapkan metode ya,
metode pembelajaran sebelumnya di kelas, Ibu? Iya. Jadi, metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu, misalkan anak-anak itu saya harus, membawa diri supaya anak-anak itu merasa, dalam proses pembelajaran itu mereka merindukan saya di dalam kelas. Mereka menanti saya untuk masuk di dalam kelas. Dan saya juga Ya, harus, begitulah. mencari, metode-metode pembelajaran yang bisa terupdate, supaya mereka bisa antusias dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Masya Allah, luar biasa ya, Bu, ya. Terus jika, apa namanya, kita renting ini, Bu, dari angka 10 menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan metode itu yang Ibu terapkan? Kalau saya Pak Sarvini mungkin kalau saya berikan peringkat menurut saya antara 8 sampai 9 untuk perintingan ini. Baiklah, Bu, ya. Ya, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, Bu, ya kira-kira apa saja ya rencana Ibu lakukan, dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan adalah saya akan segera, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan pesan-pesan berantai dan sekaligus, saya juga harus menerapkan ice breaking di sela-sela, pembelajaran saya supaya siswa ini mereka tidak merasa tidak bosan serta mengupdate segala informasi yang Ya. terkait cara mengajar saya yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang sama-sama kita harapkan. Jadi siswa juga bisa puas dengan proses pembelajaran yang saya lakukan dan saya juga dan pada diri saya sendiri juga sebagai seorang pendidik bisa merasa kalau apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat terhadap siswa yang saya ajarkan. Wah, bagus sekali, Bu, ya. Baik, Bu, ya. Kira-kira, Bu, siapa yang bisa membantu dalam menyusun maupun melaksanakan, rencana Ibu tersebut? Kira-kira siapa, Eh, Bu? Baik Pak Sarvini, yang membantu saya di dalam proses pembelajaran itu yang pertama itu di saat saya, menyusun rencana pembelajaran, pasti yang pertama adalah kepala sekolah, karena dia adalah penanggung jawab di dalam Iya. kita punya, lingkup sekolah itu. Yang kedua itu rekan sejawat. Rekan sejawat juga ini sangat berperan penting di dalam, Oh, membantu begitu ya, Bu, ya. saya. Kira-kira Ya, berapa lama ya, kira-kira berapa lama Ibu Rusna, apa namanya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Kira-kira berapa lama ya, Bu, waktu ya? Kayaknya waktu yang dibutuhkan itu tidak terlalu lama Pak Sarvini. Hal ini saya terapkan secepatnya karena, hanya saja pencapaiannya mungkin membutuhkan waktu yang lama karena semuanya tidak ada yang instan dalam proses pembelajaran mungkin Pak Sarvini. Jadi anak-anak itu kita harus, apa, membawa mereka, di dalam proses pembelajaran itu agar mereka bisa mengikuti proses itu dengan sebaik mungkin. Jadi tidak ada proses yang instan. Betul ya, Bu, ya, memang, prosesnya itu memang butuh waktu lama ya dan bahkan mungkin, itu tidak, apa namanya, tidak instan ya, apalagi kita sebagai guru. Iya, Nah, kapan Ibu bisa lakukan, apa namanya, melaksanakan rencana tersebut, Bu? Kira-kira kapan? eee, kayaknya mungkin secepatnya Pak Sarvini saya akan lakukan kalau sudah begini keadaannya. Jadi, agar siswa ini, bisa mendapatkan hak belajarnya dan apa, di dalam pembelajaran itu bisa terlaksana dengan apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan murid, dan saya juga sebagai pendidik bisa menerapkan apa yang saya dapatkan dengan baik. Oh ya, betul ya, Bu, ya, betul betul sekali, Bu. Kemudian nih, Bu, ya, Ibu Rusna, komitmen seperti apa ya Ibu Rusna lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Ya, komitmennya, seperti apa agar berjalan dengan baik? Jadi komitmen yang saya
akan lakukan itu, saya akan konsisten secara, terus-menerus dan saya akan mengupdate informasi yang saya dapatkan untuk bisa diberikan ke siswa dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi dan mungkin yang lebih utama mungkin kalau bisa saya akan berbagi praktik baik dengan guru-guru, hebat guru-guru hebat yang terbaik di sekolah saya, di sekolah maupun di luar untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga sehingga kebebasan saya di dalam kelas itu selalu dirindukan oleh siswa. Masya Allah Bu ya, sangat baik sekali Bu ya, apalagi kita sebagai guru ya, pendidik. Nah selanjutnya Bu ya ini, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan terkait rencana tadi? Sangat kayaknya Pak Sarvini, di sekolah itu, dukungan sarana prasarana apalagi saya sebagai guru seni tari, yang jelasnya pasti, sarana prasarana itu pasti saya butuhkan, sangat sangat saya butuhkan dan dukungan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin internal diri saya mungkin yang harus saya, yang saya harus pacu untuk menjalani hal tersebut. Ya baiklah Bu ya, Bu Rusna, semoga rencana itu ke depannya berjalan dengan baik ya, kita doakan ya. Nah Insya Allah. selanjutnya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu ya setelah kita berbincang-bincang sejenak pada kesempatan ini ya, bagaimana perasaan Ibu ya? Insya Allah Pak Sarvini setelah saya bercerita sama Pak Sarvini, perasaan saya lega dan senang, rasanya, saya telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita kita ini walaupun sejenak, tapi kita bisa, saya bisa berbagi sama Pak Sarvini. Semoga Pak Sarvini tidak bosan-bosan mendengarkan keluh kesah saya. Syukur kalau begitu ya Bu ya. Ya selanjutnya Bu, ada hal lain lagi yang Ibu perlu tanyakan pada saya? Atau ada hal apa saja yang perlu ditanyakan lagi? Kayaknya saya rasa cukup ini Pak Sarvini. Terima kasih banyak Pak Sarvini sudah mau meluangkan waktunya untuk, berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih sekali Pak Sarvini. Ya sama-sama Bu ya. Ya saya senang juga mendengarkan cerita Ibu Rusna ya pada kesempatan ini. Semoga kita selalu terus berbagi ya ke depannya Bu Rusna dalam Iya pembelajaran apa saya selanjutnya. Terima kasih mungkin sampai jumpa ya Bu Rusna. Semoga sehat-sehat iya. selalu. Sampai jumpa ya. Terima kasih Ya, kembali Pak Sarvini. ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarvini. Sekarang kita Tukaran, Bu. ya. Kita tukaran apa namanya? Hai, hai Pak Sarvini, apa kabar? Ya, kabar baik, Bu. Kabar baik walaupun mungkin pada kesempatan ini kesehatan saya lagi flu ya, Bu ya. Walaupun flu ya, Bu, hanya saja mungkin sedikit saya memiliki masalah ini, Bu, tentang ya proses pembelajaran saya di materi pembelajaran PJOK ya Bu ya. Adakah yang bisa saya bantu Pak Sarvini? Ya kalau memang Ibu berkenan ya, Ibu kalau ada waktu eh, bisa meluangkan waktu, saya akan menceritakan masalah saya Bu. Tentu saja bisa tuh Pak Sarvini. Kebetulan saya juga Ya Bu. lagi
waktu kosong ini tidak ada kegiatan, hanya saya duduk jadi dewan guru ini. Kalau boleh apa itu yang kita mau ceritakan, Ya Pak begini Sarvini? Bu ya, ya begini Bu, saya sebenarnya saya ingin apa namanya, menemukan apa namanya, jalan apa namanya, semacam solusi Bu ya, solusi dari permasalahan saya ini Bu. Ya mungkin setelah saya ceritakan pada Ibu ini, saya bisa apa namanya, bisa dapat gambaran tentang apa yang dapat saya lakukan. Memangnya ada masalah apakah Pak Sarvini? Ya jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila ya masuk di pelajaran PJOK itu Bu ya, pada saat pelajaran PJOK, saya, apa namanya, minat untuk belajar praktek, terutama PJOK yang biasa di lapangan itu kurang sekali Bu, justru dia tidak bersemangat dan bahkan malas. Dan bahkan juga kalau ada tugas-tugas itu dia tidak mengerjakan Bu. Seperti itu Bu, Oh, jadi ini yang jadi bahan pikiran saya, untuk berbincang-bincang pada Ibu pada kesempatan ini. oh, baik. Jadi tadi Pak Sarvini bilang ada satu siswa yang tidak semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Pak Sarvini sudah menelusuri apa penyebab permasalahan dari siswa tersebut sehingga dia tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang Pak Sarvini berikan? Ya, sebelumnya sih Bu, sudah Bu ya, sudah. Saya sudah memanggil anak tersebut, saya sudah mengenal dan menanyakan kenapa, dia tidak begitu suka pada pelajaran saya. Begitu. Oh, Ya de begitu Bu. jadi, maksudnya dari pengamatan Pak Sarvini, mengapa dia tidak terlalu suka dengan mata pelajarannya Bapak? Iya Bu, saya juga bingung Bu. Jadi begini Bu, setelah saya amati untuk, apa namanya, saya mengamati, menanyakan, tentang pada anak, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran PJOK karena kan pelajaran PJOK itu Bu, apa namanya, sering praktik di lapangan, dia merasa apa namanya, sering kelelahan ya, sering kelelahan ketika banyak praktek. Jadi membuat anak tersebut sering mudah kelelahan pada saat praktek itu. Mmm, Menurut pengamatan saya sih seperti itu, Bu. begitu. Nah, kira-kira dari pengamatan dari pengamatan Pak Sarvini tadi, kira-kira, kondisi ideal apa yang bisa Pak Sarvini harapkan pada murid tersebut? Iya, Bu. Jadi setelah saya amati untuk menanyakan langsung pada anak, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran. Saya tentu saja, Bu, apa namanya, mengharapkan murid, tersebut bisa mengikuti pelajaran saya, dengan baik, apa namanya, sama dengan halnya dengan murid-murid lain, seperti itu, Bu. Oh, iya iya. Jadi, kalau begitu, apakah ada, Pak Sarvini bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Iya Bu, ada Bu, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan adalah, saya juga membuat apa namanya, saya melaksanakan ice breaking ya, ketika melihat, murid-murid saya atau siswa saya pada saat mungkin mulai kelelahan atau motivasinya sudah mulai menurun, itu saya melakukan ice breaking ya secara kelompok, saya buat secara kelompok. Kemudian saya juga di situ buat apa namanya, semacam lomba-lomba dan games-games itu. Jadi semua anak-anak itu bisa terlibat di dalam apa namanya, terlibat dalam, ice breaking tersebut. Dan juga saya apa namanya, memberikan apa namanya, materi yang menarik terkait dengan kita selingi dengan materi-materi yang menaik, tentang keterampilan seperti apa, akhirnya anak-anak tersebut minat bakatnya itu terlihat di situ, terutama anak tadi yang saya katakan tadi masih kurang, ternyata alhamdulillah dia bisa apa namanya, bersama-sama dengan temannya, seperti itu, Bu. Oh, iya. Baik, Pak Sarvini, adakah metode yang kira-kira, eee, Pak Sarvini akan lakukan di dalam kelas? Ya tentunya Bu, ya metode yang saya lakukan itu ya semacam tadi apa yang saya katakan tadi Bu, saya tetap apa namanya, memberikan metode-metode yang menarik ya, kemudian, menambah informasi apa namanya, mengupdate informasi tentang bagaimana proses pembelajaran yang berpihak pada murid.
Itu nanti, semacam tadi juga dengan, apa namanya, kita selingi dengan ice breaking agar anak itu tidak bosan, terutama ini kan Bu, kalau di lapangan itu anak-anak kalau panas matahari itu kan mulai gerah atau seperti apa. Jadi saya, apa namanya, terutama, saya buat mereka itu bagaimana mereka bisa semangat. Ah, terutama tadi ice breaking itu penting sekali. Apalagi ice breaking-nya itu saya buat dalam bentuk permainan, tetapi masuk dalam kategori dalam tahap pembelajaran apa yang saya praktekkan tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Begitu deh. Luar biasa sekali Pak Sarvini, apa yang kita terapkan Iya, di dalam Bu. kelas. Iya. Iya, sudah bagus sekali itu. Jadi, kira-kira kalau untuk kita merating dari pembelajarannya, Bapak ini, kira-kira kita berikan ratingan dari angka 1 sampai 10 itu menurut Pak Sarvini sejauh mana keberhasilan Bapak? Kalau saya, apa namanya, Bu, saya beri peringkat mungkin, sekitar, apa namanya, angka 7 sampai 9 ya, Bu, ya. Angka 7 sampai 9. Ya, seperti itu, Bu. Begitu deh. Jadi, apa, baiklah selanjutnya apa kira-kira rencana Pak Sarvini yang Bapak akan lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya Pak Sarvini? Oh iya, Bu, ya, makasih, Bu. Yang mungkin yang akan saya lakukan itu, saya akan segera, apa namanya, menerapkan metode pembelajaran yang, apa namanya, bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang seperti saya katakan tadi, yang sangat menarik dan juga lomba-lomba, apa namanya, games ya, seperti saya tekan tadi, Bu, serta, apa namanya, mengupdate mungkin informasi terkait, apa namanya, proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi informasi saya akan mengupdate untuk, menambah bagaimana, informasi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, kepada murid. Agar apa, pada saat, tujuan pembelajaran itu, tercapai baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai tenaga pendidik itu bisa tercapai, Bu. Bagus sekali nih Pak Sarvini. Jadi di dalam proses pembelajaran ini Pak Sarvini, siapa yang bisa membantu Pak Sarvini untuk menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang membantu saya itu, Bu, mungkin yang pertama mungkin, Bu, karena di sekolah ya kayak pertama mungkin ya jelas kepala sekolah, kemudian, teman sejawat juga, dan bahkan juga mungkin saya akan melibatkan, apa namanya, wali murid ataupun orang tua murid. Iya, seperti itu, Bu. Iya. Kira-kira berapa lama Pak Sarvini? Pak Sarvini membutuhkan waktu untuk melakukannya? Sepertinya, Bu, tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini akan saya terapkan secepatnya mungkin, Bu. Hanya saja kan pencapaian itu akan membutuhkan proses yang jauh ya, proses yang lama mungkin, Bu. Ya seperti itu ya, mungkin tidak instan, Bu, ya, karena proses ini tidak instan, seperti itu, Bu. Begitu deh. Jadi baiklah Pak Sarvini, adakah dukungan dari pihak lain Pak, Dukungan yang dari Bapak pihak butuhkan? lain, dukungan, sarana prasarana, kemudian moral juga mungkin itu saya dapatkan dukungan itu dari kepala sekolah maupun teman sejawat saya. Dan lebih penting lagi kan mungkin ini, kembali dari diri saya untuk, memotivasi diri saya. Ya mungkin seperti itu, Bu. Baiklah Pak Sarvini, semoga rencana itu berjalan dengan baik ya. Bagaimana perasaan, Pak Sarvini setelah kita berbincang-bincang, sejauh tadi ini? Wah, perasaan saya Bu, ya, mungkin luar biasa ya, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Rusna, karena di sini saya bisa, mendapatkan solusi, ya, dari hasil bincang-bincang kita ini. Dari solusi permasalahan yang terjadi, yang seperti yang saya ceritakan tadi. Yang jelas Bu, sangat bahagia sekali. Ya terima kasih, Bu. Syukurlah kalau begitu Pak Sarvini. Apakah ada hal lain yang, Pak Sarvini mau tanyakan? Sepertinya tidak ada lagi, Bu, karena tadi saya sudah mendapatkan solusi dari Ibu ya, bagaimana Ibu yang berikan solusi seperti apa, sepertinya sudah tidak ada lagi, Bu. Oh begitu ya. Saya senang sekali mendengarkan, cerita Pak Sarvini ini. Semoga kita selalu bisa, berbagi apa yang kita rasakan, kita bisa berbagi dan alhamdulillah selalu, eee,
hasil daripada kita berbagi ini bisa kita mencari solusi yang terbaik dan kita bisa melakukan di dalam kelas yang terbaik juga. Jadi alhamdulillah untuk hari ini terima kasih Pak Sarvini, kita sudah sama-sama berbagi. Iya, sama-sama, Bu. Eh, Terima kasih banyak Pak Sarvini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Rusna. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Sarvini. Jadi kita sudah rekam ini. Stop. Stop. Kita klik lagi kah? Klik kembali di titik 3 tadi.